kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Kita semakin percaya kepada Dia, Allah sang pemilik kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Ini keyakinan kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Haleluya. Dalam hikmat dan kuasa-Mu ya Allah, Engkau sanggup untuk menguntai setiap keadaan, setiap situasi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan yang mengasihi Engkau. Itu sebabnya Bapa di surga, kami tidak segan-segan untuk menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Jadi kami mohon dengan kerendahan hati kami supaya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan yang akan mengarahkan, menuntun kami ya Tuhan, supaya kami tidak akan pernah keluar dari jalan-jalan-Mu. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan akan jamah kami dengan cara yang khusus,
melalui firman yang sebentar kami akan dengar. Doa kami ya Tuhan, kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Rethinking the Will of God. Ya, rethinking itu memikirkan ulang. Ya, memikirkan ulang. Lalu kenapa kok memikirkan ulang? Maka jawabannya sederhana ya, karena memang pemahaman kita itu tentang apa saja seringkali kurang tepat, kurang utuh, atau bahkan salah sama sekali. Ya, nah itu sebabnya dari waktu ke waktu kita perlu mengevaluasi pemahaman kita tentang berbagai hal. Ya, dan dalam hal ini kita akan memikirkan ulang tentang kehendak Allah. Kalau mau dilanjutkan, kenapa kehendak Allah? Karena memang sepanjang hidup kita itu kita nggak pernah selesai ya bergumul untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari surat pertama Tesalonika pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, mari kita mulai dengan membaca ayat yang pertama. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh lagi. Saudara ya, Rasul Paulus di sini tampaknya memposisikan diri itu seperti seorang ayah yang berbicara kepada anaknya. Dia menggunakan dua kata di situ, minta dan nasihatkan. Ya, seperti seorang ayah yang mengasihi, yang peduli kepada anaknya, lalu kemudian dia memberikan nasihatnya ini. Nasihatnya apa? Sederhana, mendasar sekali, yaitu supaya mereka hidup berkenan kepada Allah. Dan sesungguhnya itu bukan hal yang baru atau hal yang asing buat mereka. Mereka sudah melakukannya. Tapi Rasul Paulus ya sama seperti orang tua kepada anak ya. Kalau anak sudah melakukan apa yang baik, biasanya kita suka menyemangati mereka supaya mereka bisa lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan apa yang sudah atau sedang mereka lakukan. Nah, pertanyaannya, hidup berkenan kepada Allah itu yang seperti apa sih? Ya. Nah, maka nanti ayat-ayat selanjutnya akan menjawab hidup yang berkenan kepada Allah itu adalah ketika kita hidup menurut kehendaknya. Nah, mari sekarang kita akan melihat ayat yang selanjutnya ya, ayat yang ketiga, lalu kita akan lompat ayat yang ke-7. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, Rasul Paulus to the point di sini, tidak bertele-tele, nggak muter-muter, saudara ya. Bahwa inilah rancangan Allah. Bukan hanya untuk melepaskan kita dari hukuman atau api neraka, tetapi ada agenda lanjutannya, yaitu bahwa Allah kemudian memanggil kita untuk hidup
kudus dalam pengertian dipisahkan dari dosa, kejahatan, dan segala macam kecemaran. Konkretnya seperti apa? Saudara, saya mau selesaikan lebih dulu ya 8 ayat ini, lalu kemudian nanti kita akan membuat 2 perenungan. Nah, ini yang saya harap nanti akan menolong kita memahami kehendak Allah itu lebih baik lagi. Bagaimana konkretnya? Ayat 3 katakan apa, saudara? Menjauhi percabulan, itu bagian dari kekudusan, saudara. Lalu ayat 4-6, mari sekarang kita akan melihat bagian tersebut. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Saudara ya, jadi kita melihat di sini ya, pengudusan itu bukan hanya soal menjauhi kejahatan atau kriminalitas, perbuatan-perbuatan jahat, tetapi di sini kita melihat ada dimensi yang lain. Pertama kita lihat ada dimensi seksualnya. Ya, jauhi percabulan, hawa nafsu. Saudara ya, kita melihat di ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-6 ada dimensi sosialnya. Yaitu bicara soal hubungan antar sesama manusia, saudara. Dan itulah pada hakikatnya adalah pengudusan itu yang tadi Rasul Paulus sudah katakan dengan tegas. Inilah kehendak Allah. Kemudian ayat yang ke-8 ditutup dengan perkataan ini. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Saudara perhatikan di sini Rasul Paulus berbicara ini dengan penuh otoritas ya. Dia adalah utusan dari Allah. Dia adalah juru bicara dari Allah. Menolak perkataan Paulus sama dengan menolak perkataan Allah. Dan puji Tuhan, kemudian Rasul Paulus menutupnya itu dengan sebuah pengharapan sebenarnya. Kalau kita bicara soal hidup kudus dan itulah kehendak Allah, lalu kemudian kita berkaca, kita menguji diri kita, saudara. Kita mendapati kita masih sangat jauh sekali dari yang ideal. Nah, itu sebabnya Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian, berusaha dengan kekuatan kita saja, tetapi Allah memberikan kepada kita Roh-Nya yang kudus yang akan menolong kita supaya kita bisa memenuhi panggilan kita. Puji Tuhan, saudara. Nah, dari sini saya mau mengajak kita sekali lagi untuk membuat semacam refleksi ya, perenungan. Ada 2. Yang pertama, saudara, kalau kita bicara soal kehendak Allah, itu soal who or do. Soal siapa kita atau apa yang kita lakukan.
Nah, kalau kita mengamati 8 ayat yang telah kita baca dan sedikit kaji tadi ya, mendalaminya saudara, seolah-olah atau sepintas kelihatannya penekanannya pada do-nya. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan tadi ya, hidup berkenan itu kan soal apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Kemudian menjauhi percabulan itu juga sebuah perbuatan. Melakukan apa yang baik, memperlakukan sesama dengan baik dan tidak memperdaya sesama itu juga soal doing, ya. Nah, ditambah lagi saudara ya, umumnya dalam hidup kita ini kalau kita bicara soal kehendak Allah itu yang kita pikir apa sih? Bukankah major events ya, atau hal-hal besar yang kita ingin raih dalam kehidupan kita, saudara? Ya, sebagai contoh misalnya ya, kalau masih sangat muda, mau kuliah misalnya ya, lalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku mesti kuliah di mana ini? Ya. Lalu kalau kuliahnya sudah selesai, kemudian bertanya sama Tuhan, Tuhan, karir apa sih yang harus aku geluti? Tanya sama Tuhan, saudara ya. Nanti kalau sudah waktunya menikah, kembali tanya sama Tuhan, Tuhan, dengan siapa aku harus menikah? Pekerjaan sudah semakin baik, ada promosi, tanya sama Tuhan, Tuhan, aku harus tetap tinggal di sini atau pindah ke kota lain? Memenuhi promosi yang diberikan oleh atasan atau bos kita. Saudara, umumnya kita berpikir demikian. Nah, saya mau tanya saudara ya, ketika saudara tanya sama Tuhan, mau kuliah di mana, karir apa yang mau digeluti, dengan siapa aku menikah dan seterusnya saudara ya. Saya mau tanya, ada jawabannya enggak dalam Alkitab? Enggak ada ya. Saudara ya, saya enggak pernah diberitahu dalam Alkitab atau dengan cara apapun dengan siapa saya menikah. Tapi Tuhan tuntun, memang benar saudara ya, memang benar. Tuhan tuntun. Tapi tidak ada jawaban yang jelas mengenai apa yang seringkali kita tanyakan kepada Tuhan itu. Nah, mari coba kita alihkan fokus kita ya, bicara soal kehendak Allah. Tadi sudah dikatakan dengan tegas sekali, Rasul Paulus gak bertele-tele, gak munyer-munyer saudara ya. Inilah kehendak Allah bagi kamu. Apa itu? Pengudusanmu. Ya, dan pengudusan itu pertama-tama bicara soal hati, soal karakter, soal being kita, soal diri kita, soal siapa kita. Sudah perhatikan baik-baik ya. Sepanjang Alkitab kita meneguhkan hal ini. Allah melihat hati, bukan penampilan misalnya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah mengalir kehidupan itu. Jadi kalau demikian saudara, bicara soal kekudusan itu pertama-tama dimulai dari hati. Itu sebabnya saudara ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, khotbahnya yang kita sebut dengan khotbah di bukit itu, ya, Tuhan Yesus juga meneguhkan hal ini. Kamu telah mendengar
perintah yang mengatakan jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah kepada saudaranya, siapa yang benci kepada saudaranya, maka sesungguhnya dia sudah bersalah di pemandangan Tuhan. Kenapa? Karena sebelum diaktualisasikan dalam bentuk tindakan pembunuhan, maka itu pertama-tama itu munculnya di dalam hati. Ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, saudara. Sehingga kemudian itu diwujudkan dalam bentuk tindakan orang membunuh. Perhatikan pada saat Tuhan Yesus berkata, kau telah mendengar, jangan berzina. Tetapi barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkannya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Artinya saudara ya, sekali lagi saya mau tegaskan ini, bahwa pengudusan, kekudusan, kesucian itu selalu berawal dari hati. Nah, apakah ini berarti bahwa Allah itu enggak peduli dengan perilaku kita, hanya mau mengurus hati kita saja? Enggak begitu saudara ya. Mari kita lanjutkan ya, kita akan melihat teks yang lain dari Matius pasal 7 ayat 17 dan 18. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saya perhatikan di sini, tindakan itu selalu mengikuti karakter. Jadi karakter dulu baru tindakan. Pohon yang baik bicara soal bagian yang di dalam diri seseorang. Ketika terjadi transformasi, maka manifestasinya, ya wujudnya adalah buah yang baik, perbuatan yang baik. Dan saudara, ini menariknya ya, mulai dari dalam, wujudkan dalam tindakan. Tindakan dilakukan berulang-ulang kali, dia akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan membentuk karakter kita. Jadi hubungannya itu timbal balik. Saudara, saya ilustrasikan begini ya, saudara bisa melihat slide yang berikutnya. Saudara perhatikan di situ bahwasanya inilah yang terjadi mulai dari hati, dan itulah transformasi yang Tuhan kerjakan. Allah menyucikan hati kita. Akibatnya apa? Buahnya apa? Doing, perbuatan. Mulai dari being kepada doing. Jadi doing itu adalah manifestasinya, saudara. Ya, jadi kalau mau dikalimatkan seperti ini. Kehendak Allah pertama-tama berfokus pada siapa diri kita. Tetapi siapa diri kita pada gilirannya dan selamanya, tidak mungkin tidak, dimanifestasikan, dibuktikan, dan dibentuk oleh apa yang kita lakukan. Saudara, ini sangat penting untuk kita pahami tentang kehendak Allah. Banyak kali saudara, kita selalu berpikir kehendak Allah itu soal apa yang boleh dan yang tidak boleh saya lakukan. Kita gagal untuk memahami bahwa pertama-tama kehendak Allah itu soal siapa kita. Apa yang Allah kerjakan di dalam batin, di dalam hati kita. Dan itulah permulaan
dari karakter yang baik. Dari perbuatan yang baik. Selalu mulainya dari being. Sebelum ada transformasi tidak akan pernah ada manifestasi. Nah, kalau ini kita bawa dalam hidup kita, saudara ya. Kita ini seringkali misalnya katakanlah ya, sibuk tanya siapa jodohku ya Tuhan. Sementara kita tidak rela untuk mengampuni sesama kita. Nah itu loh saudara ya. Kita sibuk tanya, aku harus kuliah sekolah di mana Tuhan? Sementara nyonteknya jalan terus. Kita sibuk tanya sama Tuhan, karir apa Tuhan yang harus aku kejar, aku geluti dalam hidupku. Sementara korupsinya jalan terus. Saudara, dengan kata lain, kita gagal memahami bahwa sesungguhnya pertama-tama Allah itu melihat hati kita. Dan Allah akan memprioritaskan perubahan hati sebelum mengurus perbuatan kita. Kenapa? Karena itu akan terjadi secara otomatis. Kalau hati kita bersih, sama seperti mata air yang bersih, sama seperti pohon yang baik, maka pasti buahnya juga baik. Saudara ya. Nah itu sebabnya saya percaya, khususnya orang tua di sini ya. Kalau engkau mau mendoakan anak-anakmu, cucu-cucumu ya, maka pertama-tama yang harus didoakan adalah supaya anak-anak kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya hati mereka itu diubahkan. Supaya Roh Kudus mengerjakan kelahiran baru, saudara. Itu menjadi yang paling utama, sebab dari sanalah kehidupan seseorang itu akan berubah. Jadi itu perenungan yang pertama, saudara ya. Mari selanjutnya kita akan masuk kepada refleksi yang kedua. Pertama tadi who or do, sekarang future or now. Nah saudara, seringkali kita memahami kan begini. Ya tadi contoh-contohnya sudah saya berikan ya. Soal karir, soal jodoh, soal sekolah, soal mau nikah dengan siapa dan seterusnya. Ya. Nah maka seringkali kita memahami bahwa kehendak Allah itu soal masa depan yang bentuknya itu masih berserakan begitu, seperti puzzle ya, masa depan orientasinya. Atau barangkali masa depan kita pahami seperti harta karun ya, yang ada di dasar lautan yang gelap, lalu kemudian kita diberikan peta oleh Allah yang masih kabur, yang mana kita perlu berdoa puasa sampai 40 hari, 40 malam, baru kemudian petanya itu menjadi jelas gitu. Artinya begini yang saya mau katakan ya. Seringkali kita bicara soal kehendak Allah itu sering orientasi kita, pikiran kita itu tentang masa depan, saudara. Ya, dan saya melihat itu sangat-sangat jelas. Beberapa waktu lalu saya ada menyampaikan firman Tuhan melalui Zoom kepada sekelompok ya jemaat ya. Saudara, judulnya itu soal kerajaan Allah. Ya, dan saya sudah mengantisipasi. Pertanyaan pertama yang muncul itu, Pak, apa benar ya perang antara Iran dan Israel, Amerika dan sekutunya, apakah itu
adalah tanda-tanda zaman bahwa Kristus itu mau datang segera. Itu saudara ya, pertanyaan pertama yang muncul. Kenapa? Karena dari dulu itu selalu itu terus, padahal dari zamannya Rasul Paulus sampai sekarang Tuhan gak datang-datang. Ya, sampai sekarang gak datang. Bukan berarti Tuhan bohong, tipu-tipu, tidak saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu mau fokus kita itu bukan pada kapan di masa yang akan datang itu loh saudara. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Ada nggak unsur masa depannya dalam firman Tuhan? Ya ada, kehendak Allah, nubuat-nubuat itu ada. Tetapi bagian kita adalah hari ini. Tuhan gak mau kita sibuk ngurusi masa depan sampai kemudian justru kita terbebani, ya. Bukannya sukacita, malah kemudian kita merasa lelah. Kita kemudian terbebani oleh beban masa depan itu yang seharusnya kita tidak pikul karena kita gak punya kapasitas untuk itu. Nah, menariknya saudara ya, saya mau tegaskan ini sekali lagi. Yang lalu dalam khotbah yang saya sampaikan saya sudah singgung, tapi saya mau ajak kita melihat sekali lagi. Ya, saya tambahkan satu ayat. Coba perhatikan ini ya. Ketika berbicara mengenai masa depan, justru inilah yang diajarkan ya di dalam Alkitab kita. Pertama kita lihat ya, Matius pasal 6 ayat 34, saudara. Ayat yang sangat familiar. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara ya, ini justru yang digarisbawahi di dalam firman Tuhan. Kita seringkali terobsesi dengan masa depan. Firman Tuhan katakan hati-hati ya. Sebab masa depan itu ada kesusahannya yang lain. Ya. Maka kesusahan hari ini cukup. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, bagian kita adalah hari ini. Hari esok itu ada di tangan Allah, saudara. Lalu kemudian Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, konteksnya ini kan soal pedagang itu. Ya, yang merancang masa depannya sedemikian detailnya. Pergi ya, hari ini atau besok pergi ke tempat ya, pergi ke sana, berdagang selama setahun dan mendapat untung, seolah-olah dia itu adalah pengarang dan sekaligus penulis skenario dari kehidupannya. Semua ada di tangannya, saudara. Ya. Lalu firman Tuhan datang. Ya. Inilah bagianmu. Apa itu? Berbuat baik. Kapan berbuat baik itu? Hari ini. Ya. Itulah bagian kita. Dan seharusnya ini harus menjadi semacam pengingat buat kita ya. Kalau kita bicara soal kehendak Allah, saudara ya. Mari gak usah jauh-jauh memikir ke depan. Kapan Tuhan Yesus datang dan seterusnya. Yesus pasti akan datang. Itu sudah pasti. Kapan gak ada yang tahu. Maka tugas kita bukan berspekulasi. Tetapi ayo kita belajar dari firman Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Jauhi percabulan.
Itu jelas-jelas di depan mata. Sering kali kok ngurusi masa depan, yang di depan mata malah gak dikerjain, saudara. Ya. Apalagi tadi? Menjauhi hawa nafsu, saudara. Memperlakukan sesama dengan baik, dengan ramah, dengan hormat, saudara. Itu di depan mata. Tapi kita senengnya itu kalau ada hamba-hamba Tuhan itu ya yang bicara soal masa depan. 5 tahun yang lalu saya sudah katakan itu dalam khotbah saya, kalau mau investasi emas. Waduh, senangnya minta ampun, saudara, kalau dengar hamba-hamba Tuhan yang bisa memprediksi masa depan itu. Ya. Padahal firman Tuhan ajarkan apa? Kalau engkau mau tahu kehendak Allah, semua sudah tertulis dalam Alkitab. Belajar itu, lakukan bagianmu, dan itu harus dilakukan hari ini. Kalau kita melakukan bagian kita, saudara, maka Allah yang akan menata masa depanmu. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh mencerahkan pikiran kita dan kita semakin mengerti kehendak Allah. Puji Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Nyanyikan pujian ini, saudara, sambil kita minta Roh Kudus sekali lagi akan memberdayakan, memperlengkapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari saya jemput kita akan berdiri bersama-sama, siapkan hati kita sambil nyanyikan pujian ini. Haleluya. Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan rumah-Mu, inilah hidupku
seperti-Mu Yesus. Amin. Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Mari bawa hidupmu sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, pertama-tama kami rindu untuk Engkau kembali menyatakan kasih karunia-Mu atas hidup kami. Seringkali kami mau tahu kehendak Allah atas hidup kami di masa yang akan datang. Sampai-sampai kami gagal untuk menuruti perintah-perintah-Mu hari ini. Seringkali kami gagal untuk mengampuni. Kami lebih memilih untuk menyimpan kepahitan, dendam, kemarahan. Ampuni kami ya Tuhan. Banyak kali kami tanya masa depan kami, tapi kami begitu berat untuk kami bisa memperlakukan sesama kami dengan baik. Ampunilah kami. Masih ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Allah yang kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, kami lemah, itu sebabnya kami butuh belas kasihan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, mari pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat sedikit lebih tinggi. Haleluya. Haleluya.
firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan. Haleluya. Mari sekarang ambillah cawan dengan tangan kananmu dan angkat sedikit lebih tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh syukur. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, buat korban-Mu di atas kayu salib. Tidak seperti korban hewan di perjanjian lama. Terus dilakukan tetapi tidak pernah efektif. Tetapi korban-Mu itu satu kali. Tetapi dampaknya selamanya. Tuhan kami bersyukur
buat kasih karunia-Mu, sehingga kami beroleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan segala puji hormat serta syukur kami hanya bagi-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.